Jadi kalau kita runut, sebetulnya yang butuh puasa itu bukan puasa butuh kita, tapi kita yang butuh puasa sebetulnya. Kita Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing keluarga Babe 954 AM Bekasi banget, satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di edisi 4 April 2024, ini tanggal cakep nih ya, 4/4/2024 nih, bertepatan pada 24 Ramadan 1445 Hijriah menurut perhitungan pemerintah. Alhamdulillah Cangcing, kita masih bisa stay tune di Radio Babe. Ini di acara kesayangan Cangcing, acara ngabuburit sekaligus kultum bersama guru kita bersama Makarom Al-Ustadz Haji Supriyadi SAGMM. Dan beliau sudah hadir di studio Babe. Kita sapa dulu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar guru, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya. Iya, ini udah nggak kerasa dari awal kita kultum sampai sekarang udah masuk ke hari ke-24 guru. Ya. Udah 10 hari terakhir nih ya, luar biasa. Dan Cangcing nanti yang mau gabung silakan aja, boleh di nomor teleponnya di 08589 486 2954. Mungkin mau bertanya atau mau sharing seputar Ramadan ya, mungkin akan dibahas mengenai 10 hari terakhir gue ya. Ya. Dan ini penting banget, dimana ini ada momen yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, oke, baru saja kita langsung dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama Mukarram Al-Ustadz Haji Supriyadi SAGMM. Kepadanya kami persilakan. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa wa barik. ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Para pendengar Radio Babe, Cangcing yang Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Khusus Bang Ibnu, saya pikir Bang Ibnu hari ini tidak siaran karena itikaf. Iya, dulu Ternyata sempat itikafnya di sini. Iya. Jadi tadi sudah disinggung Bang Ibnu bahwa ngabuburit kita ini sudah di akhir Ramadan tahun ini. Kita sangat bergembira, mudah-mudahan orang-orang beriman bergembira dengan bulan suci Ramadan, karena luar biasa. Terasa sedih juga nih kita, Bang Ibnu, karena sesuatu yang kita cintai akan pergi dan akan meninggalkan kita. Kalau kita muhasabah, mungkin 23 kemarin ya, apa yang kita sudah maksimalkan ibadah kita di Ramadan ini. Tentunya bagi orang yang hasibu qabla an tasabu antu hasabu, ini kita coba hitung juga gitu. Jangan ngitungnya udah punya baju berapa, celana berapa, kain berapa, mikirin sangkap baik ya itu. Jadi itu mah sambil aja, jangan jadi fokus gitu. Karena apa? Ketika kita berpikir ke situ, maka ini sangat disayangkan ketika momen-momen Ramadan ini ya, pergi begitu saja tanpa bekas bagi kita, tanpa kita memberikan asar buat kita, bekas buat kita. Masya Allah, Nauzubillah. Karena yang sering dan pernah kita sampaikan bahwa seandainya umatku tahu bahwa bagaimana keutamaan, keagungan, kebesaran Ramadan,
kemuliaan Ramadan, mungkin umatku pengennya bulan itu Ramadan semua. Ini saking luar biasa keutamaannya. Nah, 10 terakhir ini Rasulullah mengajak keluarganya yang tadinya hanya berdiam di rumah, sholat ibadahnya digerakkan untuk ke masjid. Semakin meningkat, padahal suasana puasa kita agak lebih lelah ya Bang Ibnu ya. Iya, makin kemarin kayak kerasa makin ini gitu ya. Gitu. Tapi Nabi mengajarkan harus semakin meningkatkan ibadah kita. Iya. Luar biasa ini. Jadi kalau kita runut, sebetulnya yang butuh puasa itu bukan puasa butuh kita, tapi kita yang butuh puasa sebetulnya. Kita butuh puasa nih. Kita butuh puasa. Kenapa, Bro? Nah, kenapa? Coba lihat. Kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Iya. Nah, kenapa ini Nabi sampaikan begitu? Karena sehat itu ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Orang kalau mau orang sakit, kalau mau operasi, mau periksa, puasa dulu bagaimana? Puasa dulu ya. Diperiksa. Itu kan berarti menunjukkan betapa hebatnya puasa itu Puasa, dalam ya. diri seseorang. Orang mau, maaf ya, bukan dia niat puasanya pengen kedudukan apa. Biasanya orang kalau mau ingin hajatnya dikabulkan, dia banyak puasa. Kan begitu. Iya. Walaupun ingat, jangan niatnya karena itu. Iya. Nanti nggak berhasil, nyesal lagi. Dengan goda puasa, tetap aja nggak berhasil. Iya. Jadi ngajok deh. Ngajok. Akhirnya jelek lu puasa. Jadi kesehatan jasmani nih dengan puasa. Ya coba makan kita diukur, ya kan? Tidak seperti kita nggak puasa kemarin, apa aja yang gratis, ayo aja hapok. Kalau sekarang kita cukup berbuka, setelah berbuka minum dengan makan yang manis, istirahat sholat, baru kita lanjutkan yang agak berat. Nanti udah persiapan sholat isya dan tarawih. Kemudian nanti kan ketemu lagi sahur. Coba kalau di luar Ramadan, bangun tidur, sarapan pagi, antara sarapan pagi dan zuhur di tengahnya kadang ada snack, jajan segala macam dah tuh. Wah, iya. Apalagi ada yang ngajak gratis itu begitu. Pabay itu gitu. Iya, apa aja tuh. Nanti lagi menjelang dari zuhur habis makan ke asar lagi ada yang bawa ini, ada yang itu. Makan lagi. Makan lagi luar biasa. Jadi kontrol pola makan kita itu berubah. Ibarat gilingan itu ayo terus gitu. Dia berhenti itu. Nggak berhenti. Jadi kesehatan. Orang juga yang badannya besar, pengen agak kurus, makannya dikurangi. Diet. Gitu. Diet, gitu kan? Berarti memang sehat tuh secara jasmani, sehat itu penting buat kita. Atau puasa itu memang kebutuhan kita. Kemudian secara rohani, nah ini penting sekali. Orang yang berpuasa biasanya tuh terkontrol emosionalnya. Karena dia nggak mau dong marah, kasar bicaranya, berantem, apalagi seorang yang kita takutin ya sekarang tawuran ini lagi dijaga nih. Iya, luar biasa. Luar biasa. Kalau yang puasa nggak begitu. Karena ketika diajak ribut, ana shaim, aku sedang puasa, nggak mau dia. Jadi secara kerohanian itu dididik, dibentuk kita itu dengan ibadah puasa. Jadi yang butuh kita itu adalah yang butuh terhadap itu adalah puasa. Kita yang butuh puasa. Makanya Allah anjurkan kita untuk berpuasa karena Allah tahu apa yang diperintahkan itu pasti baik buat umatnya. Nggak mungkin dia menyiksa lah, Allah menyiksa umatnya, nggak mungkin. Nah, ini kalau di dalam fase ketiga ini kita fase itqu minan nar, gitu kan? Jadi untuk merdeka dari kebebasan dari api neraka. Artinya ini babak final. Kira-kira tinggal berapa nih? Berapa grup atau berapa orang di final begitu? Tahu Bro ya. Hasil pengamatan dari Wates ke sini kita perjalanan. Karena makin banyak udah pinggir jalan tuh makin pada kelepus luar biasa bro. Jadi berguguran tuh ya. Iya, udah mulai ini. Jadi yang babak final ini kita mudah-mudahan menang. Amin. Jadi kemenangan itu baru disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, ini prosesnya sekali lagi Rasulullah mengajarkan kita di 10 terakhir ini justru kita semakin banyak meningkatkan amalia Ramadan. Baca Qur'annya, zikirnya, amalnya. Bahkan di akhir penutupnya ada zakatul fitr, jadi zakat fitrah.
Ini hubungannya erat sekali. Karena di zakat fitrah itu ada emosional sosial. Perasaan sosial itu kepada orang yang butuh, yang mampu. Makanya disunahkan membagi zakat fitrah itu adalah ketika menjelang Idul Fitri. Idul Fitri. Karena apa? Karena jangan sampai di hari raya Idul Fitri itu orang ada yang nggak makan, orang bersedih. Iya. Jadi berpikirnya makan, bukan nggak punya pakaian baru, bukan. Karena kalau 3,5 liter nggak beli baju apa sekarang kan gitu. Iya. 45.000 ada baju 45.000. Kaos dalam ada. Iya. Nah ini makanya di 10 terakhir ini kita dikasih bonus oleh Allah yang bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini berbeda pendapat nih, bagaimana Bang Ibnu kalau yang puasanya Senin? Nah, iya guru tuh. Yang Selasa. Yang puasanya Senin, malam Lailatul Qadarnya tanggal berapa tuh? Nah, itu. Kemana tuh? Ada di grup Iya. ini nge-share tuh. Kalau yang puasanya Selasa, malam Lailatul Qadar akan jatuh di tanggal 25. Berarti ntar malam. Malam nih, malam Jumat. Ntar malam Jumat lagi. Waduh. Saya bilang gimana yang puasanya hari Senin? Coba. Malam kemarin berarti. Lah iya berarti nuzul Quran Lailatul Qadar itu beda-beda dong ya. Beda-beda tuh. Nah, ini menjadi kajian. Jadi kalau kita beribadah hanya berharap pahala, ya. Kita kan kadang begitu mungkin ya. Kalau ibadah tuh pengen pahala terus. Ya memang ada, tapi jangan mengharap itu terus. Apalagi dalam suasana puasa beda begini coba. Apakah yang puasa Senin nggak dapat malam Lailatul Qadar? Ya nggak mungkin kan? Iya. Oke. Hanya yang hari Selasa aja, nggak mungkin juga mengklaim, ini yang hari Selasa pasti dapat malam Lailatul Qadar. Yang Senin enggak, yang enggak juga, gimana coba? Saling mengklaim, akhirnya ketika hari Senin, hari Selasa, ini hitungan para mungkin ada ulama atau siapa yang mencoba-coba gitu kan? Bahwa kalau hari Selasa maka jatuhnya di 25. Berarti ini malam ini. Malam ini. Lah kalau kata Indo Senin. Iya. Kemarin berarti gitu. Nah, mungkin kemarin berarti 2 malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, ini makanya kalau kita hanya mengejar itu saja ibadah, ini kita akan menjadi pusing sendiri. Iya. Ya udah kita niatkan pokoknya min awali Ramadan, dari awal Ramadan, bismillah saya ibadah. Baca Quran, zikir tanpa lepas. Nah di 10 terakhir kalau memang kita tingkatkan, monggo. Entah kita mau puasa hari Senin juga, Selasa, Rabu juga. Setiap malam kita bangun. Jangan cuma Lailatul Qadar doang. Iya, yang ngancem Lailatul Qadar. Lah sementara yang punya Senin juga merasa mengklaim Lailatul Qadarnya kemarin. Bagaimana kalau begitu? Jadi kita makanya ibadah Bismillah karena Allah, ayo terus. Sehingga apa yang memang pas kebetulan malam Lailatul Qadar itu datang, tiba, kita udah dapat. Karena kita kebetulan lagi sedang beribadah, berzikir. Iya. Oke. 28 jam 8 lewat atau 30 sampai menjelang subuh itu adalah mungkin malam-malam yang memang dianjurkan banyak qiyamul lail. Baca Quran atau berzikir. Nah itu kerjaan kita, sholat tarawih jam 9 ya, setengah 9 sekarang. Cepatan lagi Bro. Ada yang jam 8 gitu. Kalau zaman sahabat, Nabi dan sahabat, semakin kemari semakin malam selesai tarawihnya. Makin lama Bro. Kalau kita semakin cepat. Karena apa? Zamannya udah kagak ada. Zamannya kagak ada, akhirnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu napas tarikannya. Diwasal semua. Akhirnya ya udah cuma berapa menit itu 20 rakaat. Bentaran banget. Jadi semakin kemari ibadah kita semakin cepat. Zikir aja, malam 1, kedua, malam 1 masih 50 saya dengar yang tahlil. Terus 10 yang kedua mulai kurang. Dan sekarang udah semakin sedikit, paling 15 gitu.
Padahal Nabi itu mencontohkannya di 10 terakhir itulah yang kita lebih banyak Ditingkatkan gitu. ditingkatkan. Nah, ini makanya malam Lailatul Qadar itu jangan kita oncok di malam itu aja, kita mau bangun. Ini orang ada berita katanya tanggal 25 puasa hari kita Selasa, maka jatuh tanggal 25, malam ini doang dioncok. Iya, malam ini doang tuh ibadah Taruh gua segala macam. gua niatin nih supaya dari ini. Ya boleh untuk menyemangati ibadah, tapi nggak ujuk-ujuk itu. Nggak ujuk-ujuk. Jadi itu startnya dari awal. Ada latihan, ada babak penyisihan, ada babak semifinal, baru sampai ke final. Nah ini mudah-mudahan bahwa kita ini yang memang umat Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh Nabi, maka mudah-mudahan predikat takwa kita raih. Amin. Kita dapat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Karena orang-orang yang takwa itu menurut Abdullah bin Mas'ud yang pertama adalah orang yang ayu'to fala yu'so. Jadi orang yang bertakwa tapi dia tidak berbuat maksiat kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Ayu'to fala yu'so. Orang itu bertakwa kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian ayuzkaru fala yunsa. Kata Abdul bin Mas'ud, orang yang bertakwa itu yang kedua adalah orang yang banyak berzikir dan tidak melupakan Allah. Nah ini baru orang bertakwa. Jadi banyak berzikir, ya zikir juga jangan cuma sekedar zikir, tapi giliran baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu doang dia ingat. Tapi entarnya lupa. Lupa dalam arti begini. Kalau dia dagang, dia menipu, dia benggoroh, apalagi memasukkan timbangan, itu kan lupa sama Allah namanya. Berarti dia tidak berzikir dalam hal itu. Yang dimaksud berzikir itu dia melupakan Allah itu bukan dia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Itu saja. Tapi bagaimana dia dagang, bagaimana dia bekerja, dia ingat kepada Allah. Kalau ini haram nggak boleh karena Allah melarang. Kalau korupsi itu haram, ingat Allah. Itu maksudnya berzikir juga begitu. Itu disebut orang yang bertakwa. Bukan hanya zikir habis sholat aja bro ya? Bukan. Itu kan secara lisan. Tapi prakteknya kita itu kan ya kita kita bekerja, berdagang, jujur, amanah. Itu namanya yuzkaru, ingat pada Allah. Kenapa? Karena ada Allah. Karena Allah perintahkan baik gitu. Ya kalau giliran zikir doang, giliran itu enggak, itu namanya bukan zikir. Dan juga bukan orang bertakwa tuh. Ya bukan orang bertakwa, berarti dia dalam suasana zikir lisan saja, tidak diamalkan. Padahal iman itu adalah al-imanu qaulun bil lisan. Terus apa lagi? Tasdikun bi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu namanya makna iman. Jadi membenarkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan mulut dan lidah, diamalkan dengan perbuatan. Itu baru orang yang beriman. Nah, sehingga zikir kita itu bukan hanya mengucapkan lafaz jalalah, tetapi kita menerjemahkan mengingat Allah itu dalam segala aspek pekerjaan kita. Yang ketiga adalah yang pertama taat, jangan maksiat. Yang kedua ingat, zikir, jangan lupa. Kemudian ayashkuru fala yukfar. Kamu berterima kasih, bersyukur kepada Allah, jangan kufur. Tuh orang bertakwa tuh. Jadi kita bersyukur, terima kasih, jangan kita kufur, jangan kita ingkari. Karena Allah sudah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi jika kamu berhitung tentang nikmat Allah yang diberikan pada kita, nggak pernah akan nggak kehitung. Makanya la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan. Ya kayak kita dibagi sama orang. Nih buat ini ya, buat buka puasa nih 5 juta. Wow, banyak apa gitu? Banyak, girang banget itu bro.
Girang banget itu apa ya orang? Ya Allah kita terima kasih Pak, ya Allah bos terima kasih, Masya Allah semoga berkah, semoga sehat, sukses usahanya, jaya usaha. Kita banyak kan mau mendoakan dia. Begitupun Allah lebih daripada itu. Ketika kita minta, kemudian kita bersyukur, ya Allah Alhamdulillah Kau berikan nikmat kepadaku ya Allah, sehat, Lebaran udah Alhamdulillah sehat, panjang umur, jauh daripada bahaya. Kemudian ya alhamdulillah anak-anak udah pada punya setel-setel mah, kue udah banyak di mana di toko. Kontrakan banyak gitu ya. Kontrakan orang. Banyak. Iya. Ya bersyukur alhamdulillah sampai bisa menikmati tadi kemenangan hari raya Idul Fitri. Pak itu kan nanti kata Allah pasti yang dikatakan la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Kalau udah yang mengucapkan Allah kali firmannya nggak kayak si anu yang suka ntar ya tarsok, tahu tarsok? Tarsok. Kalau enggak ntar besok. Iya. Ntar ya paranin ntar. Ya besok dah. Besok dah gitu. Temu lagi. Ntar ya besok katanya. Begitu terus. Wah, ini menjadi bonus buat kita umat Islam yang orang beriman yang memang tadi ciri yang bertakwa itu pertama saya ulangi ayuqto fala yuqso, bertakwa pada Allah jangan bermaksiat pada Allah. Yang kedua ayudkaro fala yunsa, banyak ayudkaru fala yunsa, dia banyak berzikir ingat kepada Allah jangan melupakan Allah. Ketiga adalah ayushkaru, bersyukur kepada Allah, fala yakfur, jadi tidak mengingkari. Nah itu kan kadang-kadang kita mengingkari Allah. Ya kita pikir kita punya harta banyak, punya jabatan kedudukan, punya istri cantik misalkan, punya mertua hartanya banyak. Nah, Anda udah dapat? belum bro. Punya mertua yang apa namanya lebar, Tanahnya. ya tanahnya, latar belakangnya luas. Belakangnya. Tuh bersyukur tuh. Misalkan seperti itu, maka masih kurang aja kadang orang. Iya. Kadang merasa, aduh kurang ini, kurang ya kapal mencukupnya. Karena ketika berbicara cukup itu adalah apa namanya, kita merasa ya tidak kekurangan. Kalau orang yang masih udah cukup, udah banyak hartanya, uangnya dan sebagainya, jabatannya masih kurang, itu berarti orang yang miskin berarti. Waduh. Karena masih kurang aja kan? Sekurang tuh. Ya yang cukup itu, yang kaya itu yang cukup. Iya. Dan orang Islam harus kaya Bang Ibnu. Harus punya duit, banyak duit. Harus guru ya. Harus. Iya. Karena emang banyak ibadah yang butuh duit guru ya. Lah, Misalnya kayak bagaimana kita berzakat kalau nggak punya harta? Nah itu. Berarti kita nggak anti harta guru ya. Lah iya jangan. Iya, jangan anti harta. Cuma kata Nabi min aina ila aina. Kalau giliran harta dari mana dan kemanain? Dari mana dan dikemanain? Kalau harta. Kalau ilmu cuma dikatakan ila aina, dikemanain tuh ilmu. Mau dikemanain? Iya. Kalau harta depan belakang. Iya. Ditanya dari mana dapatnya, terus diapain tuh harta? Apa tuh? Iya. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu jadi dikemanain tuh ilmu? Bakal apa tuh? Bakal apa doang, makanya dimanfaatin. Nah kalau harta, kalau emang nggak ditanya ila aina min ainanya, maka orang bisa aja mau mencuri, merampok, banyakin kan? Korupsi Entah udah banyak, baru udah bagi-bagi. baru bagi gitu ya. Itu namanya tidak ditanya minanya, minnya dari mananya. Enak dong kalau begitu. Enak banget bro. Nah justru dari mananya ini yang agak berat. Tapi enggak, kalau kita usaha, dagang, sukses, pengusaha, lah itu kan hebat. Jujur ya. Jujur, orang Islam tuh harus begitu. Jadi menjadi para sahabat tuh orang kaya semua, saudagar semua. Iya. Dari Abu Utsman, terus ini. Jadi orang-orang hebat, orang-orang kaya, yang kuat ekonominya. Nah ini sekali lagi para pendengar Radio Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita bangun nih di Ramadan terakhir ini, makanya di doanya itu Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'anni. Kalau rame-rame Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Nah ini doa, ya Allah maafkan kami karena Engkau lah Maha Pemberi Pemaaf.
Maha Pemberi Pemaaf. Ini di akhir Ramadan doa-doa ini harus kita banyak sering baca. Itu menunjukkan bahwa mungkin puasa kita yang kemarin ada ini itunya akan tertutupi dengan ibadah yang lain. Ramadan kita kurang ini puasanya ditutup dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Maka menjadi sempurna. Oke. Nah, malam Lailatul Qadar ini sekali lagi, mari malam kita bangun jam 2, jam 3, kita sholat malam, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Kalau mau ya Bang Ibnu dari jam 8 habis Isya langsung start tuh. Start ya. Start zikir, baca Quran, nanti ketemu subuh, siangnya kerja gitu. Ya kalau kita mau itikaf 10 hari ngelepasin kerja nanti salah juga. Iya. Karena kan kita kontraknya memang belum libur kerja kita. Iya, bro. Jadi kita pakai itikaf kalong. Itikaf kalong. Pulang kerja baru itikaf. Kalau kita itikaf malam berarti kan kalong malam tuh. Jam 9 kita itikaf. Ya, ini mah itikaf di masjid kagak, di rumah juga kagak. Tidur baik. Karena apa? Itu tadi 10 hari terakhir Ramadan itu lelahnya berasa. Benar itu. Benar ya. Tapi Nabi mengajarkan kita harus terus untuk apa? Mendekatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu malam Lailatul Qadar yang dikatakan bulan yang terbaik 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuh kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Wow. 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung usia orang katanya 83 tahun. 83 tahun. 83 tahun. Wow, itu bisa diraih dengan satu malam itu. Satu malam itu saja. Luar biasa. Itu bonus yang nggak ada di dunia diberikan yang lain. Iya, oke. 83 tahun ibarat kalau dapat bonus dari perusahaan dari apa itu dia makan nggak habis 83 tahun kan gitu bahasa materinya ya. Tapi ini pahala yang luar biasa oleh Allah. Bayangkan kalau setiap Ramadan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar yang 1000 bulan itu, subhanallah. Ini menjadi raihan keinginan umat Islam, orang beriman tentunya. Karena dia tidak ingin Ramadan itu tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya dalam kehidupannya. Hanya lewat saja, di akhir dengan Lebaran, pakaian baru, makan enak, kunjungin saudara teman ini. Ya tidak sekedar itu, tetapi yang paling urgennya adalah, yang paling pentingnya adalah tadi kita amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Yang itu diharapkan oleh orang-orang yang beriman, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari bertanya. Ya, Anjing mungkin mau bertanya, dan saat ini sudah pukul 17:50 menit. Azan maghrib kurang lebih sekitar 9 menit lagi, Anjing. Jadi luar biasa kajian pada sore hari ini, Anjing ya. Kita masih dikasih kesempatan buat bertemu, buat bisa menjalani ibadah di 10 hari terakhir nih. Maka dari itu kita harus maksimalkan, Anjing ya. Jangan sampai leloraba ini. Kalau kata orang Belanda leloraba ya. Ogah-ogahan. Agak ngebisan gitu maksudnya. Jangan ambil gitu, Anjing ya. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga di hari Raya Idul Fitri nanti. Oke deh. Anjing, ini udah sore banget, Anjing ya, dan bentar lagi udah mau azan maghrib. Untuk itu Bang Ibnu beserta narasumber kita Ustaz Haji Supriyadi SAGMM harus pamit dari ruang dengar Anjing semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk Bang Ibnu pribadi khususnya, dan untuk Anjing semua pada umumnya. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bang Ibnu pamit. Baik, sebentar. Ya, Bro. Kita ini kan minggu ke depan berarti kayaknya sudah
1 Syawal hari Kamis. Iya, Udah Lebaran. Nggak mungkin siaran kita di hari itu ya. Karena itu hari Lebaran. Lebaran. Maka di akhir ini saya sepribadi menyampaikan mohon maaf lahir batin apabila selama Ramadan ini terutama menyampaikan kaitan dengan ngabuburit Iya. dengan judul kita, tema kita. Mudah-mudahan yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri sebagai orang yang al-fakir, yang bodoh. Dan mohon maaf pada kata-kata saya yang kurang berkenan pada pendengar sekalian, pada pimpinan Radio Babe, Pak Mulyadi dan Bu Lastri. Kita doakan juga semoga beliau sehat. Amin. Dan sukses dalam segala usahanya. Amin. Dan saya sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahannya, dan mudah-mudahan kita berjumpa setelah Ramadan di Syawal atau yang berikutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.